Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, wabil khusus keluarga besar Yayasan Nur Bito dan seluruh guru dan anak-anak SDIT dan SMPIT Alami, kali ini kita akan mengangkat tema tentang keutamaan sholat tarawih. Kenapa perlu kita bahas? Karena sekarang memasuki pekan kedua Ramadan. Nah, sudah kelihatan masjid-masjid, musola, tempat-tempat sholat tarawih sudah mulai berkurang jamaahnya. Ada apa? Kenapa semuanya harus berkurang? Tidak sebanyak di hari kedua, ketiga, di awal bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan yang akan saya sampaikan bisa menguatkan kembali bahwa sesungguhnya tidak harus terjadi pengurangan jumlah jamaah sholat tarawih dimanapun mereka berada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibadah puasa yang sudah Allah wajibkan dalam surat Al-Baqarah 183 yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang berimanlah yang akan mampu menjalankan ibadah Ramadan dengan segala aspeknya. Tidak hanya berpuasa. Allah tahu, Allah sangat tahu bahwa orang-orang yang beriman akan mampu tidak hanya berpuasa, namun juga ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satunya adalah sholat tarawih. Bagaimana Rasulullah dalam sebuah hadis Bukhari Muslim disampaikan bahwa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berdiri, artinya sholat malam di bulan Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih, imanan wahtisaban, karena iman, karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang sempurna ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah, ihtisaban, berharap pahala, bukan berharap yang lainnya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Masya Allah. Hadirin wal hadirat, kita adalah orang-orang yang banyak dosa, banyak kesalahan, ya, banyak kehilafan dalam hidup. Mau kan diampuni? Pasti. Orang-orang yang beriman ingin dosanya diampuni. Karena bagaimanapun juga di akhirat nanti surga hanya untuk orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Nah, bagaimana caranya? Selain berpuasa di bulan Ramadan, sholat tarawih yang kita laksanakan dalam jumlah rakaat yang telah ditentukan. Aisyah, istri Rasulullah, pernah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana sholat malam Rasulullah?" Aisyah menjawab, Nabi di malam Ramadan dan di malam di luar Ramadan tak lebih dari 11 rakaat. 4-4-3. Jangan tanya bagaimana bagusnya sholat Rasulullah. Nah, hadirin wal hadirat, betapa bahagianya jika di antara kita adalah orang-orang yang mampu menghidupkan malam di bulan Ramadan, karena akan diampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, kemudian di samping dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peran sholat malam itu? Di suatu saat baginda Rasulullah sholat malam. Nah, kemudian karena Nabi itu kan sholat malamnya setiap hari ya, jadi sampai bengkak kakinya begitu. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebegitunyakah engkau sholat malam sampai kakimu bengkak? Bukankah doa-doa engkau akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah segala keinginan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau itu orang yang maksum ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? "Afala akuna abdan syakura." Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi hadirin dan anak-anakku sekalian, ternyata hikmah atau keutamaan sholat tarawih adalah bagaimana kita mengimplementasikan, mewujudkan diri sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. La tuhsuha, kata Allah. Kamu tidak bisa menghitungnya berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Salah satunya adalah dengan sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan.
Mudah-mudahan kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Masya Allah. Jadi target akhirat akan kita rasakan sebagai orang yang diselamatkan Allah nanti dari azab api neraka. Di dunia pun Allah akan cukupkan rezeki buat kita karena kita pandai bersyukur lewat sholat tarawih dan sholat malam di bulan-bulan yang lain. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Selamat melanjutkan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan jangan lupa teruskan hidupkan malam dengan sholat tarawih. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian, dan semoga Allah menerima ibadah yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.